Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny dengan NIM 211110244136. Kelas C Malam, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas yaitu proyek ujian akhir semester algoritma dengan program saya yaitu pesanan. Di sini sudah saya masukkan strukturnya, kemudian ada pesanan. Di sini ada struktur yang saya pakai yaitu adalah queue, kelas queue, keinputan antrian. Di sini ada variabel antrian sama dengan integer. Kemudian input, masukkan jumlah yang dipesan customer. Kemudian ada antri sama dengan sini kosong, listnya masih kosong. Kemudian for i in rank 0 antrian, print n. N adalah pernyataan, kemudian print pesanan ke. Di sini ada strip i sama dengan tambah 1, itu hasilnya 1. Nanti kalau semisalnya kita jalankan programnya, kemudian di sini ada inputan, masukkan jumlah yang dipesan, misalnya kita memilih 2. Maka di sini pesanan misalnya ke pertama, yaitu pesanan pertama nama barangnya apa, misalnya begitu. Kemudian ada pesanan ke 2. Kemudian apa, kita contohkan, jalankan aplikasi tersebut. Masukkan jumlah yang dipesan customer. Kemudian kita di sini misalnya 4 jumlah customer. Kemudian ada nama barang. Nama barangnya ini misalnya mie goreng. Kemudian pesanan kedua ada kecap manis. Pesanan ketiga ada sabun. Pesanan keempat ada minyak. Oke. Jadi pesanannya. Nah, di sini ada antri titik append A. Maka listnya tersebut akan dimasuk. Kemudian kita print pernyataan, kemudian print pesanan yang diproses, lalu kembali ke antrian dan print pernyataan listnya. Setelah kita print, hasilnya yang diproses adalah ini. Pesanan yang diproses adalah mie goreng, kecap manis, sabun, dan minyak. Penjelasannya adalah Q adalah sebuah antrian, yang mana antrian tersebut dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Kemudian kita lanjut memakai struktur Q. Di sini saya membuat variabel baru, yaitu key sama dengan kosong. Kemudian key titik append ini, key titik append adalah key titik append Q. Q titik append antri. Nah, di sini saya masukkan antri yang di atas. Kita memanggil fungsi antri yang di atas. Kemudian print key. Yang dihasilkan adalah ini masuk, append tadi adalah Q. Kemudian kita masukkan append lagi antri. Terus mie goreng, kecap manis, sabun, dan minyak. Di sini masuk ke struktur Q. Kemudian kita buat sorting. Sorting adalah pengurutan suatu list pada antrian yang saya buat ini. Kita sorting dengan fungsi bubble sort. Kita buat fungsi depth bubble sort. Kemudian sini saya buat built-in-nya antri sort. Kemudian ini for, kemudian ini batasan dan panjangnya sekian. Dan sini saya buat lagi for C dengan antri sortnya sekian, batasannya 0. Setelah di sort, maka
kita panggil built-in tersebut, antri sort sama dengan listnya antri. Kita sorting list antri. Kemudian bubble sort kurung antri sort. Kemudian kita print lagi pernyataan, kemudian print hasil sorting. Sini saya tunjukkan hasilnya, yaitu ini hasil sorting tersebut, maka dia akan menyamping. Sebelumnya itu dia nih mengebawah, kemudian kita urutkan menyamping. Mie goreng, kecap manis, sabun, minyak. Oke, setelah saya sorting, maka saya akan searching. Di sini saya menggunakan program Q, search dengan looping. Ini programnya Q, NQ, DQ, rear, front, size, is empty. Kemudian saya print lagi pernyataan. Di sini hasil searchingnya. Fungsi searching yaitu mencari nama barang pada pesanan. Kemudian fungsi searching, key, Q-nya saya gunakan Q, kemudian keluar. Keluar ini maksud dari program tersebut, saya mau buat jawaban seperti yes atau no untuk keluar dari aplikasi atau program tersebut. Kemudian while true, print pesanan yang berada di antrian 1, semisalnya ini S, kemudian antri. Kemudian kita masukkan kemudian ada variabel integer input, masukkan jumlah pencarian pada pesanan, masuk lagi for i in rank banyak, kita panggil banyak. Kemudian print n, pernyataan, print pesanan ke misalnya 1. Kemudian kita masukkan, kita bikin lagi variabel, kita inputkan lagi, masukkan nama barang yang di antrian. Kemudian kita masukkan ke enqueue. Kemudian key ini Q tadi, nama ini kita panggil. Kemudian kita reverse. Kemudian reverse ini adalah fungsinya membalikkan sebuah sequence. Kemudian kita masukkan variabel A, bikin baru lagi A, kemudian sama dengan input, masukkan nama barang yang ingin dicari, temukan T, found, itu nilainya masih 0. Ketika ditemukan sama dengan hasilnya T, if front itu sebagai depan, A tadi kita memanggil inputan, kemudian hasilnya berhasil pesanan ditemukan. Cara menemukan item tersebut itu kita mulai dari nama. Jika nama tersebut ada di nama satu ini, maka hasilnya berhasil pesanan ditemukan. Pesanan kemudian di print lagi, pesanan berada pada antrian yang ke berapa misalnya. Kemudian dari data seluruh pesanan dengan looping, kemudian string berapa kali dengan loopingnya. Kemudian elif lagi, di sini saya membuat elif. Kemudian A tidak sama dengan front. Kemudian kita masukkan DQ. Di sini fungsi DQ masukkan antrian. Kemudian NQ, kita buat NQ. Kemudian variabel key kita panggil, key tersebut yang di sini kita panggil masukkan. Kemudian kita reverse lagi, kemudian di looping berapa kali dicarinya, di looping di bolak-baliknya. Kemudian di sini font jumlahnya ditambah sama dengan 1. Jika font maka lebih dari len Q, maka hasilnya tidak ditemukan. Maaf, pencarian yang dimaksud tidak ada. Kemudian kita melanjutkan lagi, print total looping yang diperlukan adalah sini. Kemudian string font 1 keluar. Nah, di sini saya manggil
keluaran ini, kemudian saya input dengan ingin melanjutkan pencarian. Jika keluar hasilnya tidak sama dengan Y, maka dia akan ngeprint terima kasih kemudian berhenti mencari. Else, selain itu kita print pencariannya dilanjutkan jika no. Kemudian kita panggil fungsi searching tersebut. Contohnya programnya di sini. Hasil searching, pesanan yang berada di antrian mie goreng, kecap manis, sabun, minyak. Kemudian kita masukkan lagi nih jumlah pencarian pada pesanan di atas tersebut. Di sini ada 4, berarti kita masukkan 4. Kemudian pesanan yang pertama yaitu mie goreng. Kemudian pesanan kedua yaitu kecap manis. Kemudian yang ketiga adalah sabun. Dan pesanan keempat ada minyak. Enter. Terus masukkan nama barang yang ingin cari. Kita misalnya mau mencari sabun. Maka hasilnya dari looping dari sabun, kecap manis, mie goreng, minyak, pesanan ini ditemukan karena ada sabun di dalam list tersebut. Dengan loopingnya cuma sekali. Kemudian kita melanjutkan nih. Kita mau melanjutkan ini yaitu dengan ketik Y. Maka pencarian tersebut diulang. Kita masukkan lagi 4. Misalnya mie goreng. Kemudian ada satu goreng, kemudian apa tadi? Pesanan kedua kecap manis. Pesanan ketiga sabun dan minyak. Nah, semisalnya kita akan mencari nama antri yang tidak ada di antrian tersebut. Semisal gula. Kita cari, maka dia sampai 9 kali loopingnya. Dicari, putar, looping sabun, kecap manis, mie goreng, minyak, mie goreng, kecap manis, sabun, minyak. Kemudian dibolak-balik hasil tersebut sampai ketemu, dan hasilnya tidak ketemu sampai looping 9, maka dia akan ngeprint maaf pencarian yang dimaksud tidak ada. Total looping yang diperlukan adalah 8 kali. Nah, di sini akan kita stop yaitu dengan ngetik N dan lanjut. Kemudian di sini kita lanjut lagi yaitu rekursi. Fungsi rekursi adalah memanggil dirinya sendiri. Di sini print pernyataan, print hasil rekursi. Di sini saya membuat fungsi lesum recursion. The sum-nya nilainya 0. Kemudian for i in recursion the sum sama dengan the sum tambah i. Kemudian kembali lagi di sum. Print lesum. Di dalam lesum ini saya buat list antrian. List antrian itu yang berada di antrian di sini. Yang kita inputkan di sini berapa pesanan yang tersebut, maka dia akan menghasilkan pesanan tersebut juga. Contohnya seperti ini. Enter. Nah, hasil rekursinya adalah 4. Kenapa 4? Karena kita memasukkan nilai jumlah yang dipesan customer tadi 4. Jadi hasil di antrian tersebut adalah 4. Itu saja penjelasan dari video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak yang masih kurang. Itu aja dari saya. Saya Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.